Gelandang andalan timnas Indonesia, Mark Klok, mengakui bahwa dua laga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Arab Saudi dan Australia akan menjadi tantangan besar bagi skuad Garuda. Kami akan menjalani laga sulit melawan Arab Saudi dan Australia. Meski sangat berat, kami ingin menang di sana, kata Mark Klok kepada awak media. Timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi Arab Saudi di Stadion Abdullah Sport City, Jeddah, pada 5 September 2024, dan kemudian akan menjamu Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 10 September 2024. Pelatih Shin Tae-yong akan mulai mengumpulkan para pemain timnas Indonesia pada 29 Agustus 2024 untuk menjalani latihan di Jakarta sebelum bertolak ke Arab Saudi pada 1 September 2024. Semoga kami mempunyai persiapan yang baik, ungkap Klok. Namun, ia juga mengakui ketidakpastian mengenai kedatangan pemain yang berkarier di luar negeri pada tanggal tersebut. Meski tantangan berat menanti, timnas Indonesia optimis dan berharap dukungan dari seluruh rakyat Indonesia untuk meraih hasil terbaik di kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda sukses melenggang ke putaran ketiga sebagai runner-up grup F di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim asuhan Shin Tae-yong tersebut mampu menyingkirkan Vietnam dan Filipina di grup F, mengiringi langkah Irak yang meraih poin sempurna dari 6 pertandingan di grup tersebut, yaitu 18 poin. Skuad Garuda selalu kalah ketika bertanding kontra Irak, dan yang terbaru adalah pada Juni lalu di Stadion Utama Gelora Bung Karno, dengan skor 0-2. Di putaran ketiga, lawan-lawan yang bakal dihadapi akan lebih berat, yaitu Arab Saudi, Australia, Jepang, Bahrain, dan Cina. Dalam laga itu, skuad Garuda tidak akan diperkuat oleh dua bek tengah bintangnya, yaitu Jordi Amat dan Justin Hubner. Dengan ketiadaan dua bek tengah ini, praktis Shin Tae-yong hanya memiliki Rizky Ridho dan Jay Itzes sebagai garansi starter untuk laga kontra Arab Saudi, mempertimbangkan Elkan Bagot masih tidak dipanggil oleh sang pelatih untuk bulan depan. Namun, pelatih asal Korea Selatan itu biasanya menggunakan 3 bek dalam permainannya. Meskipun masih ada Muhammad Ferrari dan Komang Teguh yang berpotensi dilirik, Shin Tae-yong mungkin akan memilih opsi lain. Timnas Indonesia versus Australia dijadwalkan tanding pada 10 September 2024 mendatang. Jelang laga ini, Shin Tae-yong menambah kekuatan dalam staf kepelatihan. Shin Tae-yong merekrut asisten pelatih baru bernama Yeom Ki-hun. Pelatih yang juga berasal dari Korea Selatan itu difokuskan untuk memoles lini serang timnas Indonesia. Yeom Ki-hun akan bergabung dengan timnas Indonesia yang dipimpin pelatih Shin Tae-yong sebagai seorang pelatih striker, tulis laporan Chosun Sports. Yeom Ki-hun menerima tawaran melatih dari Shin Tae-yong bulan lalu dan memikirkannya berulang kali. Ia menerima posisi ini karena keseriusan Shin Tae-yong dan potensi sepak bola Indonesia, lanjutnya. Ternyata setelah skuad Garuda menambah kekuatan, Australia tidak mau kalah. The Socceroos mengumumkan asisten pelatih baru yang akan membantu Graham Arnold. Adalah Luke Wilkshire yang ditunjuk menjadi asisten pelatih baru Australia. Ia merupakan legenda tim dan pernah mencicipi Piala Dunia 2006 dan 2010. Wilkshire akan bergabung dengan tim teknis Graham Arnold yang juga terdiri dari Rene Meulenstein, John Crowley, Adam Barbera dan Hugh Cox, tulis laman resmi timnas Australia. Adapun Wilkshire adalah mantan pemain yang berposisi sebagai bek kanan hingga gelandang. Ia tercatat sudah tampil 80 caps bersama Australia. Skuad Garuda berhasil menembus putaran ketiga setelah finish kedua di putaran kedua pada Juni lalu, bersama Irak dari grup F, menyingkirkan Filipina dan Vietnam. Namun, para pemain timnas Indonesia meminta Shin Tae-yong untuk tidak mengulangi taktik bermain pada sore hari. Hal ini terkait pengalaman laga kontra Irak yang dimainkan jam 4 sore di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Shane Patinama, Tom Haye, dan Ivar Jenner menyampaikan keluhan mereka bahwa cuaca sore hari yang panas justru menyulitkan performa mereka. Shane Patinama berkata, ini laga yang dimainkan jam 4 sore, jadi benar-benar menyulitkan. Cuacanya benar-benar, Anda tahu, tidak menguntungkan. Tom Haye menambahkan, harus saya akui, itu tidak nyaman. Kita sudah cukup lama di sini untuk persiapan.
jadi saya tahu apa yang akan saya hadapi. Saat sudah sepanas itu, dan kita bermain jam 4. Wajah saya jadi merah sekali, karena panas, saya menyadari itu. Ivar Jenner turut menambahkan bahwa bermain pada malam hari akan lebih baik bagi dirinya dan para pemain lainnya. Di awal, bermain untuk timnas di Indonesia, itu panas sekali, menghadapi cuaca. Saya juga suka pertandingan di malam hari. Pertandingan di malam hari itu jauh berbeda. Putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan digelar pada September mendatang. Indonesia akan membuka laga dengan bertandang ke Jeddah untuk menghadapi Arab Saudi, sebelum menjamu Australia di SUGBK pada partai kedua. PSSI memastikan tim nasional Indonesia akan tetap menggunakan Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, untuk menjalani laga kandang pertama duel putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 kontra Australia, 10 September mendatang. Awalnya, PSSI merencanakan untuk membawa Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan berkandang di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur, pada game melawan Australia. Itu disebabkan rencana kunjungan Paus Fransiskus ke Jakarta, 3 hingga 6 September mendatang. Tempat berubah. Laga putaran 3 kualifikasi FIFA World Cup 2026 akan dimainkan di Stadion Gelora Bung Karno di Jakarta, tulis Takarir unggahan akun Soceroos yang menampilkan foto lanskap SUGBK dan skuad Australia. Arya Sinulinga, merespons unggahan Soceroos itu dengan menyebut bahwa PSSI dalam beberapa hari terakhir telah melakukan koordinasi intens dengan Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno selaku pengelola SUGBK. Kami mengajukan SUGBK ke AFC sehingga Australia dapat info perubahan lokasi laga, itu dari AFC. Kami juga sudah lakukan kunjungan ke GBK kemarin, Senin, untuk melihat perkembangan rumput. Kabarnya, PPGBK mencari rumput tertentu untuk bisa dipakai secepatnya untuk pertandingan putaran ketiga, ujar Arya. Lebih lanjut, keinginan PSSI kembali ke SUGBK tidak lepas dari kapasitas besar stadion terbaik di Indonesia itu. Pada 2 laga kandang terakhir Indonesia pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026, lebih dari 60.000 penonton memadati tribun SUGBK. Adapun Stadion Gelora Bung Tomo hanya berkapasitas sekitar 40.000 penonton. Sementara itu Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali menyebut PSSI berencana menyiapkan pesawat non-komersial alias charteran untuk tim Garuda untuk menjalani 2 pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 pada 10 dan 15 Oktober nanti. Menurut Amali, 2 pertandingan itu tidak ideal jika ditempuh dengan penerbangan komersial. Ia menyebut para pemain Indonesia bisa menempuh perjalanan hingga 2 hari dari Rifa menuju Qingdao. Kondisi itu membuat skuad Garuda perlu melakukan transit, salah satunya di Beijing. Durasi waktu itu, lanjutnya, akan menyulitkan anak asuhan Shin karena harus melakukan pemulihan dan persiapan laga setelah bertandang ke Bahrain. Jadi, sewa pesawat charteran, itu pertimbangan Pak Ketua Umum Erick Thohir dan kami di Exco bahwa kita tidak akan gunakan pesawat komersial untuk 2 pertandingan itu. Tidak ada waktu untuk berlatih dan pemulihan karena jarak beberapa hari mereka harus bertanding, ujar Amali. Meski begitu, Amali menegaskan, dana sewa pesawat charteran itu tidak berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, APBN, sebesar 120 miliar rupiah yang diberikan negara kepada PSSI. Ia mengungkapkan, dana APBN yang diberikan pemerintah melalui persetujuan Kementerian Keuangan serta Kementerian Pemuda dan Olahraga dialokasikan untuk kebutuhan pemusatan latihan dan pembinaan sepak bola usia dini.